Santapan Harian, Rabu, 4 Agustus 2021. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca 1 Yohanes pasalnya yang kelima, ayat yang ke-6 hingga ayatnya yang ke-12. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Ketetapan-ketetapan-Mu adalah nyanyian mazmur bagi kami, ya Allah. Pada waktu pagi, siang, dan malam, kami ingat kepada nama-Mu, ya Allah. Dan kami terus berpegang pada firman-Mu. Dan di saat ini, kami rindu mendengarkan kebenaran firman-Mu. Di dalam Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, kami berdoa. Amin. 1 Yohanes 5 ayat 6-12. Inilah Dia yang telah datang dengan air dan darah, yaitu Yesus Kristus. Bukan saja dengan air, tetapi dengan air dan dengan darah. Dan Roh-lah yang memberi kesaksian, karena Roh adalah kebenaran. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam sorga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi, roh dan air dan darah, dan ketiganya adalah satu. Kita menerima kesaksian manusia, tetapi kesaksian Allah lebih kuat. Sebab demikianlah kesaksian yang diberikan Allah tentang Anak-Nya. Barang siapa percaya kepada Anak Allah, ia mempunyai kesaksian itu di dalam dirinya. Barang siapa tidak percaya kepada Allah, ia membuat dia menjadi pendusta, karena ia tidak percaya akan kesaksian yang diberikan Allah tentang Anak-Nya. Dan inilah kesaksian itu. Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam Anak-Nya. Barang siapa memiliki Anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki Anak, ia tidak memiliki hidup. Sahabat Santapan Harian, sejak awal suratnya, penulis surat Yohanes telah menyatakan bahwa apa yang ia tuliskan adalah kesaksian mengenai hidup kekal. Kekekalan adalah realitas Allah. Hidup kekal berarti hidup yang digambarkan oleh kekekalan Allah. Sekali lagi Yohanes menegaskan di akhir suratnya. Hidup kekal telah dikaruniakan Allah kepada manusia di dalam Yesus Kristus, Anak Allah, yang telah datang sebagai manusia. Realitas Allah tersebut menyeruak masuk ke dalam realitas manusia. Allah dan manusia yang terpisah oleh dosa bersatu dalam relasi intim yang penuh kasih. Yesus, Sang sumber hidup kekal, telah datang dengan air dan dengan darah.
Dengan air berarti merujuk kepada baptisan di mana Bapa meneguhkan pelayanan Yesus di dunia. Dengan darah berarti merujuk kepada peristiwa salib, di mana melalui kematian Yesus menyelesaikan misinya. Air dan darah menjadi tanda bahwa hidup kekal ada di dalam dan melalui karya Yesus Kristus. Karya Allah melalui Yesus Kristus disaksikan oleh Roh. Roh yang bersaksi di surga juga bersaksi di bumi. Jadi ada air dan darah, yaitu karya Kristus dan Roh yang memberi kesaksian. Jadi tidak ada dusta atau kepalsuan di dalam tindakan penyelamatan Allah. Kesaksian ini tidak dapat disangkal oleh siapapun sebab Allah sendiri yang memberi kesaksian. Yohanes telah bersaksi mengenai hidup yang kekal karena ia menyadari bahwa hidup kekal ada di dalam tangan Tuhan. Ia pernah mendengar Tuhan Yesus berkata, "Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Karena itu, melalui suratnya, ia bersaksi kepada orang yang tidak melihat Tuhan Yesus secara langsung, agar percaya kepadanya, supaya memiliki hidup kekal. Kesaksian akan menuntun seseorang kepada iman, dan iman akan menuntun kepada hidup kekal. Kita akan menikmati hidup kekal karena beriman kepada Yesus Kristus. Kita pun bersyukur karena ada orang yang telah bersaksi untuk kita. Lalu, apa tugas kita? Tugas kita sekarang adalah meneruskan kesaksian itu kepada orang lain. Mari kita berdoa. Engkau telah menyelamatkan kami dari cengkraman maut karena dosa, dan Engkau memberikan kami kehidupan baru. Kini, di hati kami berkobar api cinta-Mu, dan hati kami penuh cahaya terang kasih-Mu. Inilah kami Tuhan, kami siap menjadi saksi-Mu. Amin.